Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Di tengah-tengah kesibukan kita semuanya, saya Arif Hakim bisa kembali bersama Podsap. Sap, bahas sampai tuntas. Ya, satu tangan dulu. Ya, terima kasih para audiens ya ataupun pemirsa sahabat Salman yang mana sampai saat ini juga masih bisa bersama dengan kita semuanya, dan alhamdulillah di episode sebelumnya kita sudah mengundang ya alumni guru-guru hebat di lingkungan Yayasan Pendidikan Salman Al Farisi Bandung, karena ini edisi spesial ya sahabat Salman, yaitu edisi Milad Salman Al Farisi Bandung yang ke-36. Nah, di tengah-tengah kita juga semuanya sudah hadir mentor terbaik saya yang sudah luar biasa membimbing, membina dan mengarahkan ya, yaitu Ibu Evi Latifah. Wilujeng Sumping Ibu. Ya, alhamdulillah. Siap. Assalamualaikum sahabat Salman. Nah, alhamdulillah Ibu F ini sekarang sebagai kepala penjamin mutu dan komunikasi ya Bu di Yayasan Pendidikan Salman Al Farisi Bandung. Ya, untuk lebih lengkap dan jelasnya bisa menyapa tadi sudah ke audiens ya ataupun pemirsa sahabat Salman, dan bisa menggali lebih lanjut Bu F. Di tengah-tengah kita juga sudah hadir ya Insyaallah tamu ataupun undangan narasumber betul yang insya Allah akan berbagi cerita ya di kegiatan Podsap kali ini. Ya. Terima kasih Pak Arif untuk mengawalinya. Alhamdulillah sahabat Salman, kita kembali lagi dalam podcast kali ini. Kita semua kedatangan tamu yang luar biasa bagi saya. Mantap, kebanggaan seorang guru itu ketika melihat anak muridnya itu tumbuh melesat, melebihi daripada guru-gurunya. Itu sangat-sangat membanggakan bagi kami. Dan pada hari ini saya kedatangan dua orang betul. Pada kegiatan Podsap kali ini adalah murid-murid saya ketika tahun berapa ya? 2000-an awal mungkin ya. Mereka ini membersamai saya melewati masa-masa yang luar biasa sebagai wali kelas mereka. Masa-masa perjuangan di wali kelas Bu ya. Betul, membersamai mereka. Yang pertama adalah yaitu Dr. Davi Muhammad, spesialis gizi klinik. Yang kedua adalah Dr. Rifki Dwi Anugrah Putra, seorang dokter spesialis anestesi. Selamat datang Rifki dan Davi. Nah, selanjutnya silahkan kalian memperkenalkan kepada sahabat-sahabat Salman yang ada di rumah ataupun yang ada di mana saja deh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun sudah diundang di acara Podsap, bisa bertemu dengan sahabat Salman, dengan guru-guru juga, Pak Arif, Bu Evi. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Mungkin perkenalan dulu ya Pak Bu. Saya dengan Davi Muhammad. Saya alumni SMP Salman Al Farisi angkatan 8. Saat ini kesibukan saya ini menjadi seorang dokter. Saya adalah seorang dokter spesialis gizi klinik yang ngurusin makan, yang mau diet-diet boleh ke saya. Promosi. Ya, Dan sekarang tugasnya di mana dong? Sekarang tugasnya di Karawang, Pak. Oh, di Karawang. Di RSUD Kabupaten Karawang. Oke, ya. Siap. Nanti main juga ya Bu pesan. Boleh. Mengunjungi Karawang. Siap. Mimin Karawang. Berikutnya silakan Rif untuk memperkenalkan diri. Selamat sore sahabat Salman. Perkenalkan, saya Rifki Dwi Anugrah Putra. Saya dari angkatan 8 SMP Salman Al Farisi. Saya di sini juga terima kasih kepada Pak Arif sama Bu Evi udah diundang juga ke Podsap ini. Senang sekali, kayaknya nostalgia gitu masuk ke Salman ini gitu. Dan juga
Kesibukan saya saat ini adalah sebagai dokter, yaitu lebih mungkin spesifikasi atau spesialisasinya dokter spesialis anestesi dan terapi intensif gitu. Dokter bius berarti Ya, dokter bius. Dokter bius, siap. Jangan sampai ngebius. Jangan sampai ke bius. Di mana harus di ruangan khusus Harus ya. di ruangan khusus. Ngebius. Jangan bius di mana aja bahaya. Jangan bius di mana aja bahaya. Sekarang tugasnya di mana, Dok? Sekarang tugasnya yang utamanya di Rumah Sakit Jantung Tasikmalaya. Oh, Rumah Sakit Jantung Tasikmalaya. Ya. Iya. Oke, alhamdulillah ya, Bu ya. Sebetulnya saya dulu pernah bertemu juga dengan Dokter Davi, Dokter Rifki itu pas kegiatan prospek ya. Oh iya. Kan diundang juga ya, ini kolaborasi with love gitu ya. Kolaborasi penuh cinta, betul, Dok? Betul Yang sekali. karena sudah mengabdi di masyarakat, tidak lupa juga ke alma mater tercinta ya, Dok. Karena waktu itu pas Dokter Davi di Garut, Dokter Rifki di Sumedang. Ya, waktu pas kegiatan prospek. Oke, itu kita mulai buat cerita-cerita luar biasa ya. Iya. Dari alumni hebat nih. Iya. Nah, Alhamdulillah ya. Kembali lagi mengenang pada akhirnya kan harus nostalgia ya. Rifki sama Davi bagaimana selama belajar di Salman seperti apa. Yang Bu Evi ingat dari kalian berdua itu adalah ya sekarang nggak jauh berbeda sih wajah-wajahnya. Berarti Awet muda. Bukan ya. awet rajin. Iya. Siap. Nah, yang Bu Evi ingat itu dari Davi itu adalah kecil mungilnya, ya, ya termasuk yang kecil gitu. Iya. Tapi yang khasnya itu adalah, Oh. nah itu khasnya gitu ya, dan itu menjadi ciri khas Davi. Nah, yang Bu Evi ingat juga dari Davi itu adalah ngebandnya. Gitaris, gue atau Ya pokoknya vokalis? ngeband aja nih Oh, angkatan ngeband ini ya. tuh Ngeband. termasuk Rifki ngeband Iya. juga gitu ya. Betul. Kegiatan-kegiatan di SMP Salman ini. Kenapa tuh? Ya, siapa yang jawabnya saya, Bu? Oke. Siap. Ya Bu, alhamdulillah. Kalau ditanya menjadi alumni SMP Salman Al Farisi, kalau aku pribadi sih bangga banget, Bu. Iya. Satu, ini merupakan di SMP Salman Al Farisi ini merupakan pengalaman yang berbeda dari biasanya, Bu. Karena kan kalau aku pribadi itu dari SD negeri, Bu. Oh, SD negeri ya. SD dulu. negeri. Jadi dari SD negeri yang SD negeri Cimahi berarti ya. betul Cimahi, Pak. Saya asli Cimahi ya. SD negeri Cimahi yang satu kelas jumlahnya banyak, dengan guru pun tidak bisa seintens itu. Tiba-tiba masuk Salman yang satu kelasnya sedikit, satu kelasnya sedikit, seintens itu dengan guru. Awalnya memang agak shock, agak kaget. Oh, bisa sedekat ini Shock ternyata. kultur ya. Ya betul. Tapi alhamdulillah itu jadi pengalaman yang luar biasa. Sampai saya juga ketemu sama teman-teman yang luar biasa. Saat itu angkatan saya jumlahnya berjumlah 44 ya. 44. Oh, 44 orang. Jadi cuma dua kelas. Dua kelas berarti Dua ya. kelas. Termasuk sama Rifki. Nah, sama Rifki ini dari kelas 1 sampai kelas 3 nggak pernah sekelas, Pak, Bu. Oh, nggak pernah Tapi sekelas. tapi kita sahabatan. Nah, nggak pernah sekelas Sahabat, ya. tapi sahabatan. Mulai dari tadi yang Bu Evi bilang, Iya. ngeband bareng sama Rifki, nginep di rumah saya, nginep di rumah Rifki. Bahkan sampai orang tuanya juga udah saling kenal gitu. Satu circle Satu aja gitu. circle Kalau gitu. bahasa anak sekarang satu circle. Satu circle lah bahasa Iya. sekarang. Jadi alhamdulillah pengalamannya luar biasa sekali, Bu. Sampai bisa ngeband di sini. Bahkan ngeband itu nggak sembunyi-sembunyi, didukung sama sekolah, Pak. Saya kadang-kadang suka minta izin ke Bu Evi hari Jumat sore, siang saya udah pulang. Setelah ekskul itu. Setelah malah pas ekskul saya pas izin ekskul. pulang karena saya ada waktu itu mah istilahnya apa tuh ya, roadshow sebenarnya. Oh, Roadshow. sudah Iya, mengenal roadshow karena harus berangkat keluar kota untuk ngeband. Akhirnya minta izin, ya, minta izin orang tua, tentu minta izin juga ke pihak sekolah dan didukung. Iya. Dan ikut ekskul gitar waktu itu juga di sini gitu. Betul. Jadi kalau seputar band mah mungkin saya, ya itu yang Bu Evi bilang, saya dikenalnya mungkin waktu itu saat itu emang anak band dulu dikenalnya. Band. Sampai berselisih lah dengan senior gara-gara main band-bandan, bisa ada juga gitu. Ya, jadi sahabatan. tapi juga jadi ya. tapi jadi sahabatan teman juga aja. itu mah perselisihan anak SMP teh gini, Pak. Iya. Kalau alirannya dulu musiknya apa? Metal atau rock atau Dulu apa? alirannya kebetulan rock, Pak. Wih. Wah. Anak Salman sampai aliran rock, Bu. Nah, Alirannya rock. justru itu yang Bu Evi salut dari anak-anak ini gitu Iya. ya. Mereka itu ngeband, dunianya ya bukan bandnya
bukan hanya ini profesional lah gitu, tetapi dengan lingkungan yang luar biasa, ya asap-asap segala yang terjadi di sana, ini termasuk yang bersih Pak Arif gitu. Iya. Nah, nilai-nilainya sholat masih? Masih alhamdulillah Bu. Iya. Salat Artinya alhamdulillah. enggak, ketika dalam kondisi di lapangan pun kan tetap diingatkan untuk sholat. iya. Nah, Betul. itu gimana? Nilai-nilai yang ditanamkan di Salman itu seperti apa sih yang dirasakan oleh Rifki sama Davi? Mungkin Rifki dulu boleh ya. Oh, Boleh. silakan. Kalau dari saya, kalau ngeband mungkin nggak seintens Davi ya mungkin, tapi maksudnya waktu saya lihat di sini adalah pendidikan agama tuh tetap jadi concern dari Betul. Salman itu sendiri. Jadi eksak sama agama itu berjalannya berdampingan. Balance ya. Balance seimbang. jadi gitu, nggak ada yang lebih menonjol, jadi dua-duanya sama. Nah itu yang mungkin kita bilang kalau zaman saya itu zaman transisi di mana teknologi belum terlalu maju, terlalu maju, internet masih terbatas. Betul. Tapi terus juga udah mulai masuk budaya-budaya dari luar gitu kan. Kita dekat sama guru itu dulu kan waktu pas zaman saya itu budaya-budaya kayak Jepang, rock itu yang baru-baru itu kan baru masuk tuh. Iya. Ya, jadi Drakor belum ada ya? Drakor belum. Udah ada Bu, udah tapi ada. masih dikit lah Paling peminat. Kalau nggak salah dulu mah India. dulu tuh masih, seingat saya masih zamannya Boys Before Flower gitu. Aduh, atau ini FC. Nah itu Sangcai ya. Sancai sama Tommy Sangcai. kalau nggak salah. Masih zaman gitu. Jadi justru di Salman itu yang menguatkan kita gitu. Jadi jangan sampai kita fondasinya itu emang di Salman kalau menurut saya. Jadi jangan sampai Yang Rifki rasakan, mohon. fondasinya justru didapat di sini. Iya, fondasinya tuh ya. didapatkan di sini, mulai dari sholat, mulai dari kejujuran, semuanya tuh dapatnya dari sini gitu. Tuh kalau yang saya rasakan ya Bu ya gitu. Iya. Dan itu terbawa setelah menjadi alumni, seperti apa yang didapatkan? Itu untungnya saya dari SMP Salman itu saya pindah ke pesantren. Jadi pesantren. mungkin Jadi lebih kuat juga ya? Lebih kuat mungkin itu mungkin lebih enak dijawabnya sama Davi, karena kalau Davi kan ke negeri, ya, godaannya negeri, mungkin di sana lebih banyak. godaan setan yang Iya. terkutupnya Iya, banyak. iya betul. Ya kalau Rifki benar Pak Bu, jadi Rifki itu kan ke pesantren, jadi mungkin Iya. lingkungannya juga mendukung. Betul. Tapi kalau aku tuh dari SMP Salman ke SMA negeri saat itu, yang lumayan lingkungannya bisa dibilang inilah ya gaul, Katanya borju juga. borju mungkin ya. Iya. Tapi di lain sisi nilai-nilai yang ditanamkan di SMP Salman Al Farisi itu juga sangat kuat sih buat saya. Sebenarnya aku tuh bukan masalah nilainya apa ya Bu, tapi bagaimana guru-guru di Salman ini menyampaikan nilai ke anak-anaknya. Itu Iya. cara yang paling berkesan sampai sekarang. Contoh kayak kedekatan dengan guru. Iya, Dulu di bonding SD gitu saya ya. mana dapat, bahkan SMA negeri pun saya mana dapat, sampai kita kuliah pun tidak sebisa sedekat itu ya Kian. Iya. Kuliah. Kebetulan fun fact-nya saya sama Rifki satu kampus Oh, juga satu kampus S1-nya. juga. Ya, jadi artinya ketemu lagi saat kampus. Iya. Nah, jadi artinya nilai-nilai yang ditanamkan apapun itulah, mulai dari nilai tata krama, ibadah, agama, sopan santun, sosial, semua itu sebenarnya kalau menurut aku bukan apa nilainya, tapi bagaimana cara menanamkan nilainya. Mungkin saat zaman aku dulu SMP, sekolah yang seperti itu masih jarang Pak di Bandung. Iya. Tapi kalau sekarang mungkin udah banyak kali ya, mungkin Betul. udah banyak. Tapi sekolah yang seperti itu mau pendekatan secara personal, mana ada Pak? Coba kita untuk sekedar makan aja Makan Pak, aja, makan siang diperhatikan aja ya. diperhatikan Pak, dikejar-kejar Pak. Dulu wali kelasnya Bu Evi. Wali kelas. Kelas berapa? Jadi berarti Sampai pernah disuapin gitu ya. Betul. Harus apakah mau disuapkan? mau disuapin atau mau makan sendiri Davi? Ya Bu, makan sendiri aja. Ya udah Bu Evi tuangin sampai diambilin Pak. Sampai diambilin. Karena nggak mau sayur ya? Karena saya nggak mau. Oh, Ya sebenarnya sayur mau aja Bu, cuman nggak mau makan Bu. Oh, nggak mau Males makan. biasa lah Bu, anak SMP lo bagaya dulu. Iya dulu saya nggak mau udah nggak mau makan lah, pengennya main atau apa, nongkrong sama teman-teman, Iya. sama Rifki gitaran dulu gitu. Nggak mau makan gitu. Maksud saya sedekat itu gitu cara Iya. menanamkan nilainya, sehingga ke rumah itu akhirnya terbawa. Bahkan ke lingkungan manapun kita ditempatkan, sampai sekarang saya pun di Karawang ya jadinya terbawa. Iya. Nah, Tapi nggak menarik. kesel gitu, Davi dikejar-kejar, terus diomelin, dicerewetin, saat itu kesel nggak? Mungkin kalau saat itu sebagai seorang anak SMP ya Bu ya,
kesana mungkin ada. Gitu. Tapi kan sekarang kita udah dewasa ya Bu, udah gede nih. Mikir jadi oh dulu tuh ternyata tujuannya ke arah sini nih. Oh ternyata dulu tujuannya kedisiplinannya ke arah gini nih gitu. Jadi ke bawah Bu. Bahkan di lingkungan rumah dan lain-lain ke bawah Bu. Mulai dari kedisiplinan, nilai-nilai agama, sosial, berubah tata krama dengan yang lebih tua dan lain-lain. Attitude lah gitu. Ini menarik juga Bu ya, tadi sempat disinggung juga bagaimana nilai-nilai atau penguatan karakter ya. Mungkin kita menggali juga nih cerita-cerita dari Dokter Davi dan Dokter Rifki. Kegiatan apa sih yang menarik di Salman gitu ya, sehingga itu esensi penguatan karakternya kalian dapat, terus sampai sekarang misalnya aspek leadershipnya terus tumbuh ya, karakternya semakin kuat, kokoh, dan hal-hal yang jadi daya tarik lah di lingkungan Salman Al Farisi Bandung. Kayaknya kalau Bu Evi bisa sambungkan ketua angkatan ya, Davi itu ya? Oh, Ya. salah satu ketua angkatan. Iya. Angkatan Kan? apa sih kalian? Kita angkatan 8, itu namanya Gerobak 8. Gerobaknya itu gerobaknya yang suka bawa air minum buat yang didorong-dorong. Yang Betul, Pak. Ini buat kalau mau bawa tahu makan sejarahnya ya? Pak, gerobaknya itu adalah gerobak yang suka bawa tumpukan sisa lauk-lauk Oh makanan dari iya, kelas. kan untuk ke dapur gitu Untuk ya. ke dapur, Betul. gerobak itu Pak saksinya Pak. Oh, Terus mereka memainkan si gerobak Iya. itu dijadikan Jadi dulu mainan. zaman Dijadikan Jam Mulail mainan. itu kita mainnya itu Pak, gerobak Pak. Jadi orang dimasukin ke gerobak, dorong-dorong. Udah bosan mungkinnya di mobil, akhirnya di gerobak. Di gerobak, akhirnya kita ngomong lah, udah aja nih kayaknya mah gerobak 8 angkatannya. Tapi ada panjangannya Pak. ada panjangannya. Gerobak 8 itu gerombolan barudak angkatan 8. Asik. Sederhana tapi Sederhana penuh makna tapi ya. cara mendapatkan namanya itu ya kita dengan mungkin ada jahil ya Vi. Ya, ada jahil, betul. Ada orang yang kita masukin ke sana dorong-dorong gitu. Mungkin buat yang ngerasa boleh komen di bawah. Kalau nggak salah namanya dari fotonya masih ada deh. Vi. Fotonya masih ada. Kalau nggak salah fotonya masih Iya, ada masih gitu. Ya itu karena di antara angkatan itu yang paling unik sendiri Unik, namanya iya, gitu. unik. Sederhana tetapi ternyata punya sejarah di angkatannya yang mereka sendiri yang tahu gitu makna dari namanya Nah, sendiri. dari namanya. Itu ada logonya juga Dok itu. waktu Ada itu. logonya. Ada. Logonya ya sebenarnya logonya nggak mencerminkan gerobaknya sih Pak. Iya. Cuman Tapi angkutan ya? ada 8. Pokoknya pembuat logonya itu Idang, teman angkatan kita ya. Iya, Idang. Ya, Idang. Jadi beliau yang Oh, Idang bikin. yang Sari Jadi bukan itu teh rumahnya? Iya. Ya betul Idang. Iya. Itu yang bikinnya Idang dan itu logonya memorable juga kepake buat prospek, buat Sampai acara-acara prospek. angkatan lah ya. Iya. Sampai desain baju kalau nggak salah. dulu. Desain baju Ya. semua. Walaupun emang nggak menggambarkan gerobaknya sih Pak. Nanti kalau Bapak Iya. mungkin lihat nggak ada gerobaknya Pak. Gitu. Karena nanti rencananya setiap logo angkatan mau dikumpulkan nih dari angkatan yang Iya, iya. dulu ya Hmm. sudah membuat nama angkatan, logo angkatan. Nanti kita pajang aja. Wah, Oke. siap. Pak. Iya. Nah, Rifki sama Davi gitu ya. Tadi terkait dengan nilai-nilai yang didapatkan. Nah, dari program yang kalian ikuti ya di Salman yang paling berkesan apa sih? Prospek. Wah, asik. Kalau saya sih prospek Bu. Tuh, prospek. Kalau Prospek. kalau aku 2 Bu. Apa? Pembekalan sama prospek. Oh, Kenapa nih? pembekalan. Alasannya Malah 3 malah. Pengembaraan. Pembekalan, pengembaraan, prospek Bu. Nggak pernah saya dapat. Semuanya tuh, Semuanya. semuanya. berarti. Semuanya berarti ya, program Semuanya. unggulan. Program unggulan Iya, Salman sampai itu. Salman. ya kenapa? Kalau saya prospek itu maksudnya bukan berarti yang 3 tadi kan naik ke tingkat dari kelas 7 ke kelas 8 kan pembekalan yang dapat syal kan. Iya. 8 ke 9 itu pengembaraan. Dulu mah kita ke hutan ya. Hutan, ya. Apa? Ini apa naik bukit-bukit gitu lah, kalau nggak salah. Orai apa sih? Orai tapa. Nah, Tapa. orai tapa, Tapa, ya. saya masih ingat banget. Nah, itu juga seru juga. Nah, terus berikutnya ada prospek. Nah, kenapa menurut saya prospek itu paling berkesan? Karena di situ kan kita prospek itu kan singkatan dari program sepekan ke masyarakat, pengabdian ke masyarakat. Iya. Nah, di situ kita bisa berinteraksi, bisa berinteraksi dengan masyarakat desa. Ya kita tahu kehidupannya mereka tuh seperti apa. Kita Betul. yang tidur mungkin pakai AC, kasurnya mungkin empuk. Iya. Di sana kita harus berbagi sama orang-orang yang mungkin nggak ada AC, bahkan kipas pun tidak ada. Gitu mungkin pintunya juga pakai apa namanya hordeng Tirai, gitu lah, hordeng, pakai iya. tirai. Jadi lebih ke tune down
ya realita hidup tuh emang Realitanya, seperti ya. itu gitu. Jadi ya kita nggak bisa terus di zona nyaman kita. Nah kita di prospek itu kita keluar dari zona nyaman kita, terus kita Iya. yang saya suka itu adalah mungkin Davi tahu nggak, kita tuh sempat diremehkan sama kepala desa. Ya, Nah, betul. Sempat diremehkan ya dengan sempat programnya ya, itu. Ya, ngapain betul. anak-anak SMP Iya. kesini katanya. Ya. Jadi Bisa naon ya, gimana? Ya, bahasanya gitu, benar, jadi Pak. ibarat katanya tuh datang diremehkan, tapi ketika pulang dielukan. Ya. Mantap. Mantap. Gitu. Kalau aku Bu, kalau aku Gimana? sih nilai-nilainya satu untuk pembekalan dan pengembaraan itu jelas untuk kemandirian Bu. Apalagi Iya. anak SMP Bu, bayangkan ya. Anak SMP harus ke alam bebas, mengembara, itu kan butuh kemandirian dan Bebannya juga berat bebannya banget. juga berat banget Bu. Ya tadi Bu Evi bilang mungil-mungil, Davi. Iya. Dulu saya mungil bener Pak. Sampai Jadi, nangis gak dulu pas pembekalan atau pengembaraan? pas pembekalan sampai nangis betul, sampai nangis, nangis gara-gara nggak bisa matahin pensil, sampai bengkak. Sampai tahu nggak itu yang biasa Bu Epi lakukan, gerbong kereta biasanya. Waktu itu pernah nggak gerbong kereta, masih ingat nggak? Agak lupa ya. Yang aku paling ingat, yang paling aku ingat yang Yang matahin matahin pensil. pensil. Ini sampai bengkok di jari. Bercanda. Nah, kalau yang pengembaraan itu Bu, tapi memang kalau aku bisa sambungkan Iya. antara nilai dari prospek Iya. dengan profesi aku saat ini adalah bagaimana aku bisa berkomunikasi dengan orang siapapun itu. Karena aku sebagai seorang dokter sekarang ya, Rifki juga sama, Iya. ya harus bisa berkomunikasi dengan banyak orang Pak. Betul. Gak milih-milih siapa, dan itu diajarkan di awal saat prospek Pak. Bayangkan prospek tiba-tiba ketemu AA Karang Taruna yang kita nggak tahu, tiba-tiba kita nyiapin lomba, Iya. tiba-tiba kita harus beres-beres perpustakaan SD, tiba-tiba ketemu anak SD. Sekarang saya di pekerjaan saya Pak, ya ketemu orang kan nggak bisa terprediksi bisa, ya. iya. Tiba-tiba ada orang ini. Nah itu mentalnya udah siap Pak. Mentalitinya Mentalitasnya dibangun. sudah siap karena dari SMP sudah dibangun. Gitu. Iya, alhamdulillah. Berarti apa yang didapatkan itu terasa dalam kehidupan setelah keluar dari SMP Salman ya. Betul. Ya, alhamdulillah. Nah, Rifki sama Davi gitu ya. Nah, dari apa yang Rifki dan Davi alami gitu ya. Nah, ada nggak yang dari program itu masukan-masukannya untuk Salman ke depan seperti apa nih supaya ya harus lebih baik dong gitu Betul. ya. Nah, apa kira-kira yang bisa Rifki sama Davi sampaikan nih? Kalau aku sih Bu, mungkin programnya harus tetap dipertahankan. Ya. Oke, itu tetap Dipertahankan. harus. Itu harus tetap dipertahankan, jangan sampai dihilangkan atau bahkan ya kalau mungkin modifikasi nggak masalah, tapi Iya. jangan sampai hilang karena itu poinnya sangat ini Bang, sangat berkesan Esensinya sekali. ya. Esensinya kuat sekali. Wah. Kalau mungkin perbaikan Bu, kalau perbaikan mungkin bukan kapasitas aku ya Bu ya ngasih perbaikan, tapi kalau aku sih lebih ke dipertahankan, dan buat sahabat Salman yang masih di Salman sekolah dan jadi pesertanya Iya. Dan masyarakat umum. dan masyarakat umum, Betul. untuk sahabat Salman mungkin untuk siswanya mungkin ya, Iya. ya harus semangat mengikuti programnya karena itu bermanfaat. Untuk masyarakat umum ya nantikan aja Salman ke daerah kamu. Asik. Mungkin ada kita juga kali ya. Ya, nanti ada kita juga ya. Atau bisa jadi silakan datang ke Salman. Nah, silakan datang ke Iya. Salman, bisa, boleh. Kan kalau tadi yang ditanyakan Bu Evi itu agak bobotnya berat ya dok. Iya, betul. Nah kalau selama pengalaman waktu di Salman itu ya, cerita lucu dan menariknya yang sampai saat ini berkesan apa coba? Oh dokter Apa ya? Rifki ini. Yang mana? Sebenarnya banyak ya, cuman Banyak. yang paling berkesan dulu Tolong deh. difilter dulu, Yang jangan. paling berkesan apa? Enggak. Cuman kalau dari saya itu yang paling berkesan itu adalah saya sekolah 4 tahun. Wah, sekolah 4 tahun. Betah ini bukti bahwa betah di Salman. Enggak juga. Saya sekolah 4 tahun. Jadi sahabat Iya. Salman ya kalau mau betah tuh jangan kayak saya gitu. 4 tahun jangan ya. Jadi cerita lucunya tuh sebenarnya ini cerita
apa ya, nggak tahu. Lucu, sedih atau apa ya ini? Ya semuanya kalau nginget Campur aduk. campur aduk. Kalau Ya. nginget-nginget sekarang ya lucu, tapi kalau Iya. pas lagi menjalannya ya sedih gitu Sedih, Pak. betul. Tapi ternyata itu berkesan, Berkesan, banget dan berkesan punya nilai Ya punya banget Bu, itu banget. pelajaran luar Iya. biasa. Nah, gimana? Itu Iya. pertama kali mental saya dibentuk itu ketika saya nggak naik kelas yang dari kelas 1 yang pertama ke kelas 1 yang kedua. Itu saya nggak naik kelas. Kenapa? Gara-gara game online. Wah. Dulu mah ada apa warnet apa kubus. Kubus. Oh, dulu. masih zaman warnet. Masih Ya, zaman warnet dulu mah. Nah, dulu Iya. saya lagi ujian itu, saya ingat banget Bu, pengen belajar sama Davi, taunya kemana gitu, malah paket malam gitu dulu Iya, mah paket gitu, malam. ya paket malam jadi Ya, terus nah. datang ke Salman itu nggak langsung datang, jadi kan itu ada warnet kubus kalau nggak salah dulu. Iya. Disimpan Jadi situ ya, mungkin iya. di filter ya Simpang, isi betul. kubus itu sih. Buat kubus ini bukan sponsor. Maaf ya, Oh, maaf. Tapi kalau mau sponsor ya kontak saya aja Pak. Endorse. Ya dulu ya itu main di sana, terus juga ya Dan itu datang. kebablasan. Ya kebablasan yang disengaja kali Bu ya, karena Oh, keasikan iya, gitu karena mungkin keasikan. karena kita dulu nggak punya filter. Nah tapi ya nilainya yang anehnya itu nilai fisika saya paling besar. Wih. Gitu. Wih. Berarti Ngeri ya? warnetnya dok itu mah ngerumus nih ya. Ngerumus ya. Coding. Coding. Gitu. Jadi masuk ujian tuh cuma fisika doang, karena waktu itu mungkin saya ada satu sosok guru yang saya suka, mungkin Bu Tari ya, Bu Tari yang mungkin Bu Tari Dari yang nonton sekarang, ini. iya, Ya. BGGP ya. Iya. Bu Tari mungkin masih ingat sama Rifki karena beliau yang Membuat semangat. membuat saya satu-satunya mata pelajaran yang saya nggak mau bolos gitu. Wih. Cuma fisika doang Cuma gitu. fisika Jadi doang. yang lain bolos, yang enggak itu pas lagi ujian doang. Nah akhirnya saya nggak naik kelas, Tuh. tapi akhirnya dikasih 2 pilihan waktu itu. Mau naik kelas di luar atau naik kelas, mau naik kelas di luar atau ngulang Di sini. di sini. Salman. Nah waktu Jadi itu tidak naik di luar juga tidak naik atau tidak naik di Salman gitu. kalau nggak salah dulu mah Bu Naik pilihannya usir naik mungkin naik ya. usir Bu. Naik Wah. usir. Nggak Ada ada naik bahasa- usir. Jadi Nggak ada. naik tapi di luar Di aja luar, gitu. iya, Nah itu pun ada. kita yang menaikkan sendiri atau gimana juga saya lupa Bu gitu. Iya. Gitu. Nah cuman waktu itu saya mohon-mohon sama orang tua saya supaya saya pindah. Tapi waktu itu orang tua saya kayak, ya ini kan kamu yang perbuat, ya tanggung jawab dong gitulah. Jadi itu ujian mental pertama saya adalah ketika saya senior, teman-teman saya harusnya di kelas 2, tapi ketemunya malah sama adik-adiknya Adik, gitu. iya. Gitu. Tapi Jadi ketemunya ada-adanya Davi, Pak. ya tapi itu juga jadi ya maksudnya ya jadi ketemu Davi juga gitu kan, sama ketemu teman-teman yang lain gitu. Iya. Ya itu berkahnya sih di situ. Berkahnya, Mm-mm. ya. Dan itu membuat Rifki seperti apa tuh untuk bisa bangkit lagi? Sebenarnya bangkitnya karena waktu itu dibilang bangkit sih nggak terlalu bangkit, karena dari dulu sampai sekarang pun saya masih main Bu gitu. Kalau nggak ada operasi saya masih main game gitu Bu. Gitu. Sampingannya berat. Ya. Sampingannya game, aduh. Sampai beli laptop Iya. gaming gitu Bu ya. Ya gara-gara itu emang karena ya cuman lebih tahu waktu lah sekarang gitu. Kalau kemarin tuh berarti tidak bisa memanage waktunya dan itu pelajaran berharga Ya. bagi Rifki ya. Alhamdulillah bisa melewatinya setelah itu ya. Jadi benar-benar belajar dari hal itu. Bahkan waktu sampai sekolah kedokteran pun Davi mau belajar, saya main game Bu. Main Ya. Ki. Nah itu di situ Davi itu sosok sahabat mungkin yang saya butuhkan Bu. Jadi dulu Davi di situ, "Ai mana Ki main wae iraha diajarna" gitu. Beda sama adik kelas dulu deh di papatahan. Enggak, itu pas lagi Oh, pas lagi kuliah, Pak. Kuliah, Oh, pas Kuliah kan lagi seangkatan kita, Pak. Iya, iya. Jadi bahkan sampai kuliah, bahkan sampai sekarang ya masih udah jadi kayak saudara aja gitu. Maksudnya ya kalau saya ngomong, kalau Davi ngomong tuh ya maksudnya memang pahit gitu, tapi Iya. ya itu benar gitu maksudnya. Benar. Ya kadang-kadang juga saya juga beberapa kali pernah kayak gitu ke Davi gitu. Iya. Gitu. Nah, itu bedanya hari sosok ketua angkatan gue. Asik. Nah, Berwibawa. Berwibawa. Nah, Tinggal tambahin otot dikit. Maaf saya cungkring. nah kalau tadi prospek ya. Nah kalau ini tadi sudah tiga-tiganya ya. Jadi Ya. di profesinya. Nah terkait dengan organisasi nih, ini kan ketua angkatan. Setelah berorganisasi di luar masih berorganisasi kah? Setelah dari Salman? Masih berorganisasi Bu kalau aku. Di Salman itu waktu itu aku organisasinya OSIS. Iya.
Iya. Terus ketua angkatan juga, Oh, masuk OSIS juga ya? masuk OSIS juga di Salman. Terus udah gitu aku kan SMA itu OSIS aku juga sempat ya? OSIS juga. SMA OSIS. Tapi SMA mungkin organisasinya nggak begitu formal. Aku di SMA ikutan ekskul aja, aktif ekskul, dan ekskulnya tetap band. Tetap ekskul band di sana dulu di SMA. Jadi aktifnya di situ, baru aktif lagi organisasi itu di kuliah. Iya. Ketua angkatan juga? Di kuliah ketua angkatan juga, Bu. Betul. Di kuliah ketua angkatan juga. Kebetulan wakilnya Rifki. Iya, Wah, wakilnya Rifki. duet. Jadi kita cari mana yang bisa diajak ngobrol. Udah Rifki aja lah. udah kenal lama gitu ya. Udah Rifki. Jadi Rifki wakil ketua angkatan saat itu, aktif di BEM juga, BEM kampus, aktif di BEM FK se-Indonesia. Jadi aku ikutan organisasi BEM se-Indonesia juga. Terus udah gitu, udah mungkin kuliah lumayan sibuknya gitu. Betul. Terus aku ngambil spesialis di Universitas Indonesia, jadi ketua angkatan juga, Pak. Oh, ketua angkatan. Jadi ini tuh spesialis ketua angkatan. Iya, saya spesialis ketua angkatan. Spesialis Betul, ketua saya jadi angkatan. ketua angkatan juga. Dan hobi saya ngeband di Lanjut SMP sampai SMA kepake di saya kuliah di UI. UI itu ternyata Pak, Bu, FKUI itu ternyata belum punya himne. Akhirnya saya yang nyiptain sama teman-teman. Luar biasa. Ya, prestasi saya mah di musik-musik aja, Pak. Musik, ya. Ya. Tapi itu dapat royalti nggak, Vi? Oh nggak, itu dedikasi. Oh, dedikasi. Universitas Kan sekarang lagi hits ya royalti kan mungkin. Enggak. Itu Enggak ya? dedikasi. Dedikasi ya? Dedikasi. Jadi sama teman-teman sih, bukan saya sendiri aja, sama teman-teman juga nyiptain himne FKUI waktu Himne itu. FKUI. Himne FKUI. Nah, luar biasa, berarti kan itu ada passionnya, memang Davi itu adalah di musik, Betul. ya di seni gitu, dan itu ternyata kan tidak membuat pelajaran menjadi berkurang ya, Kurang, gitu, ya. ataupun terlantar gitu, bisa menyeimbangkan gitu. Bahkan kalau nggak salah ini Bobotoh ya, yang Ya. nyiptain lagu Bobotoh kan nih? Ya, Wah, dulu- kita satu Dulu bendera. ya, dulu saya SMP, SMA itu aktif lah, lumayan Bobotoh ikutan kompilasi album Kompilasi lagu album. Persib. Ini yang sama pas band Oh, gitu ya. sama pas band. Tapi saya di volumenya berapanya gitu. Iya. Saya lupa volume berapanya. Fix coba nyanyiin, Vi. Orang juga lupa, Udah Vi. lupa sama. Janganlah, jangan. Udah lupa. Tapi maksudnya dulu sampai seaktif itu. Sampai seaktif untuk itu. sampai bikin lagu kompilasi gitu untuk band-band di Bandung. Gitu. Iya. Jadi lumayan lah. Ya, Luar alhamdulillah biasa. ya, Alhamdulillah artinya dijalani dengan senang hati, Betul. belajar tetap gitu ya. Yang penting kan bukan yang terbaik itu sesuai dengan prestasi Prestasi, kita sendiri iya, ya, betul. gitu ya. Dan alhamdulillah Pak Arif, mereka ya menikmati ya, Nah, itu. menikmati Alhamdulillah, setiap menikmati sampai saat setiap jenjangnya gitu. Dan Iya. ini yang luar biasa, ternyata yang tadi itu ternyata nilai-nilai yang memang ditanamkan, walaupun selama di SMP rasa-rasanya terlalu Bu Evi cerewet, Bu Evi Cerewet, bawel gitu gitu ya, Iya. ngejar-ngejar suruh makan gitu ya, atau juga Zikir, sholat. Zikir, sholat, ya benar. Betul. Zikir yang benar, Davi. Zikir yang benar. Nah. Zikir. Tapi Ya. benar jadi ke bawah, Bu. Alhamdulillah, Bu. Makasih Bu Evi, Pak Arif. Iya, luar biasa ya cerita Dan yang ini. terakhir, Davi, hal lucu apa yang didapatkan? Yang tadi kan kalau ini Davi, Rifki udah ya, Iya. Davi yang belum. Lucu dan paling menarik tuh. Aku Apa? paling berkesan dan mungkin ini lucu karena mungkin sahabat Salman belum pernah ada yang mengalami sampai angkatan manapun, yaitu ngeband sama guru-guru. Wih. Jadi Iya, bener-bener. bener ya? Iya, Jadi bener-bener. dulu Pak Acep, Pak Widi, Pak Oh, pas Iwan, zaman Pak Dodi. Pak Dodi. Pak Edi, Pak Pak Edi, Dodi iya. itu main ke rumah saya, Pak. Latihan band di rumah, Pak. Mantap. Guru mana yang datang ke rumah muridnya, Pak? Hanya Iya. guru SMP Salman Al-Farisi. Itu beneran, itu berkesan banget. Sampai disambut sama ayah ibu saya. Iya. Dav, bener guru mau main ke sini? Mau main kesini. Iya bener, Bu. Karena Guru dulu mau punya latihan. grup band juga, Kang Muru kan? Iya, Ah, latihannya iya. di rumah Oh, aku. guru. Kebetulan alhamdulillah aku dulu ada studio band di rumah. Jadi Iya. kata aku, Pak, karena
ini juga lucu juga karena aku sering tidur siang di ruang guru, Pak. Jadi aku sering tidur istirahat itu di ruang guru tuh. Zaman dulu ruang guru masih di atas yang guru yang laki-laki. Yang Ada satu tirai isinya kasur, Pak. Iya. Buat tidur-tiduran. Nah, aku suka ke situ, Pak. Jadi isinya yang tidur teh murid gitu. Murid ya, jadi aku Pak ikut tidur aja di situ. Nah, ngobrol-ngobrol akhirnya ngeband sama Pak Edi waktu itu. Iya. Aku bilang, Pak Edi, udah latihan aja di rumahku yuk, nanti main ke rumahku. Oh boleh dah, ayo main. Akhirnya sepakat guru-guru. Jadi aku kan dulu dijemput. Iya. Nah, guru-guru ngikutin dari belakang ke rumah karena nggak tahu rumahku lumayan jauh di Cimahi, agak lumayan dari sini ke Cimahi. Nah, udah main latihan di sana. Ngejam mungkin ya bahasanya. Ngejam betul, Iya, zamannya emang ngejam betul, itu. Pak. Tapi latihan buat pensi Iya, waktu buat itu pensi teh. ya, Heeh. persiapan. Lapisan kelas 3 kalau nggak salah Iya. Kelas 9 ya? Kelas 9. Jadi sembilan. alhamdulillah dulu itu mungkin lucu dan berkesan lah buat aku, Pak. Iya. Guru sampai main ke rumah gitu. Bukan ngelesin ya kan, mungkin ngelesin bukan, ini mah malah main aja Malah ngeband main. gitu. Iya. Alhamdulillah. Nah, terakhir nih Pak Luar Arif, biasa. Ya, gimana gue- nih? Nah ini ya kan kita sedang momentum milad nih ke 36 tahun. Dokternya sekarang usianya berapa? 30 Rifki dulu. Tentang lebih tua setahun ya Pak ya? sekitaran ini mah dari muka-mukanya 34, 35 ya gue. Kayaknya beda 2 Belum tahun. deh. Belum, Pak. Belum, Pak. Saya 32, Pak. Oh 32. Oh iya, ini 32. Ya, Rifki juga 32 Ki ya. Iya udah 32. Nah kan sekarang lagi apa ya masa-masanya posisi Salman itu sedang apa ya dewasa. Kalau Pak Arif juga di sini sekarang usianya di 37 lah ya. Nah. Tidak beda jauh dengan Salman 36. Di masa-masa sedang semangatnya luar biasa ya, segala sesuatunya dipikir dengan apa ya realistis dan hal-hal yang sifatnya akan seperti apa ke depannya. Nah ini ada harapan gitu ya yang ingin disampaikan dari Dr. Davi dan Dr. Rifki terkait dengan milad Salman ke 36 tahun ini. Harapannya apa untuk sekolah tercinta ya, alumni yang sudah sekarang Salman secara keseluruhan ya. secara keseluruhan Yayasan betul, Pendidikan secara Salman keseluruhan. Al-Farisi. Karena kan teman-temannya gue kalau nggak salah ada yang di belahan bumi Eropa ya, Afrika, Ya. Amerika, kan cerita dari Bu Evi luar biasa, para alumni. Di ujung dunia ada ya. Ada, Alumni betul. Salman. Tersebar Teman gitu kalian ya. pun ada ya yang di Kanada ya. Kanada ada. Oh di Kanada tuh. Yang di Paris, Prancis ada. Ada. Siapa Fi yang di Kanada? Karinda. Oh. Karinda. Karinda. Kalau yang di Paris itu Gea kalau nggak salah. Gea. Sudah kembali kali. Iya kembali ya. Yang di Jepang Iya. tuh Oh Jepang ini Ican. Ican. Jepang Ican ada. Sama Ahmad Solehul Riza. Oh ya. Oh, Sama iya. ini juga Rafil tuh luar negeri Tuh, juga ya, kalau di nggak salah. CHI bisa nanti Iya. sambil nonton Oh, iya, siap. teman-temannya. Buat- Bisa ngumpul nanti kita Iya, siap. next episode berikutnya. Nah, Ya, bisa kan? siap. Oke. Buat gerobak 8 komen di bawah. tetap komen. Ya, nah itu balik lagi ya, gue tadi harapannya untuk Salman Al Farisi untuk, nih. Yayasan Pendidikan Salman Al Farisi ke depan, Ke depan, dari iya. Davi sama Rifki. Rifki. Boleh. Mungkin kalau dari aku sebagai alumni Salman tuh udah ya harapannya terus mencetak generasi emas. Jadi nggak ada kan katanya kita mau Indonesia emas. Nah kalau Salman tuh selalu generasi emas gitu karena yang kita tanamkan itu nilai-nilai yang lebih baik daripada yang diajarkan ya karena saya belum pernah di sekolah lain maksud saya. Salman itu selalu menanamkan nilai-nilai emasnya gitu. Nah itu terus di keep dan dilanjutkan kembali dan juga semoga sih dari makin jaya, makin sukses dan juga kedepannya makin maju mungkin bisa lebih besar lagi Salman sekarang Amin. dari Ya, yang amin. ini gitu. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Mungkin Davi gimana Vi? Siap. Buat Yayasan Pendidikan Salman Al Farisi yang ke-36 tahun milad. Selamat, mudah-mudahan harapan saya adalah untuk Salman bisa menjadi sekolah yang unggul untuk mencetak generasi-generasi yang emas kata Rifki tadi atau generasi yang unggul khususnya di Kota Bandung dan bahkan bisa nasional bahkan mendunia. Amin.
Dan juga tidak lupa juga khususnya buat guru-guru yang ada di Yayasan Pendidikan Salman Al-Farisi, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, Amin, ya Allah, rezeki, urusan yang mudah, segalanya dipermudah. Dan buat sahabat Salman, siswa-siswa Salman juga mudah-mudahan diberikan kesehatan, semangat, dan berjaya nantinya. Terima kasih. Yeay. Terima kasih. Ya, penutup Pak Arif Ya. dari kegiatan podcast SAF Ya, kita ini alhamdulillah. gimana? Luar biasa ya, Bu Ef. Kalau sebetulnya masih banyak nih cerita luar biasa dari para alumni ya, yang mereka dapatkan itu betul tadi esensi nilai-nilai dalam hidup ya. Karena prinsipnya gini, kalau di Salman Al-Farisi sendiri itu bagaimana kita menguatkan karakternya semakin tangguh ya, leadershipnya semakin tumbuh. Nah, Terasa kan ya? terasa Ya. betul. Nah itu, dan kita pun para sahabat Salman ya di sini bagaimana prinsip sekolahnya yang terus kalau dalam bahasa Sunda ada istilah atau peribahasa ya, cagran cage robah jadi hade. Nah segala sesuatunya itu kita mantapkan bukan hanya dari siswanya tapi dari guru, semua stakeholder di dalamnya, dan kita terus kolaborasi dengan bapak ibu orang tua kalian ya. Terus nanti pun tidak lupa Bu Ef ya, kita harapkan anak-anaknya ya generasinya bisa masuk Salman juga. Nah Amin. betul ya. Amin. Mungkin nanti bisa pindah tugas ke Bandung, Dokter Rifki, Dokter Ya, Davi siap, ya. insyaallah. Kami siap menyambut kembali ya, Ya. dengan regenerasi Siap. ini. Regenerasi. Siap. Dan dari Bu Evi, terima kasih banyak untuk Iya. sharing-sharingnya. Insya Allah cerita-cerita lucu tadi yang disampaikan itu sudah bertahun-tahun ke belakang, tetapi tetap menjadi kenangan indah iya, ya. kenangan Dan terindah. nilai-nilai yang kalian dapatkan tolong disebarluaskan, karena cita-cita Salman itu adalah menebar kebermanfaatannya untuk semua sesuai dengan visinya kan, mencetak Khalifatullah Fir'at yang rahmatan lil alamin. Semoga Davi menjadi rahmatan lil alamin di bidang kedokteran di gizi dan Amin. gizi kliniknya, Amin, menebar ya. kebermanfaatan bukan hanya di Karawang tapi untuk semua. Untuk semua. Karena kan Davi juga bisa ya termasuk influencer juga. Wih, mantap. Siap nanti collab. Kegiatan-kegiatannya menjadi di TV selalu ada nih hadir di masalah kesehatan di stasiun TV Bandung ya Dav ya. Tuh. Ya, Dan mudah-mudahan itu terus menebar kebermanfaatannya. Mudah-mudahan bisa menjadi suami yang soleh, Amin. ayah yang baik, Amin. yang istiqomah sama dengan Rifki juga. Amin. Karena tugasnya luar biasa ya. Bagaimana semoga Allah melindungi ketika melakukan di ruang operasi. Allah lindungi, Allah jaga selalu Rifki dan Davi ini dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dari Bu Evi dan guru-guru tuh bisanya hanya tinggal melepas alumni itu adalah mendoakan dimanapun kalian berada, karena mudah-mudahan doa-doa kami ini bisa menembus langit untuk kesuksesan daripada Amin. alumni-alumninya, termasuk alumni yang mungkin sekarang sedang ada di rumah di belahan dunia, Dunia di bumi manapun, Allah yang iya. manapun. Doa kita untuk kalian semua, kalian semua. semuanya, semoga kalian semua menjadi manusia-manusia yang memberi kebermanfaatan bagi sesamanya, terutama bagi Indonesia tercinta ini, sesuai Amin. dengan apa yang sudah Rasulullah sampaikan kan, khairun nas anfa'ahum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang menebar kebermanfaatan. Dan insya Allah Rifki dengan Davi sudah menebar kebermanfaatan, terus belajar, karena dokter itu nggak boleh berhenti belajar. Betul. Sama seperti guru. Betul. Gitu. Jadi terus belajar. Dan sekali lagi jazakumullah khair untuk Ya, jazakumullah khair, sharing-sharingnya ya. Dan Luar Rifki. biasa. Silakan Ya. Pak Arif tutup. Ya alhamdulillah luar biasa ya. Kalau cerita mungkin 1 kali 24 jam kayak dokter jaga aja ya. Nggak akan berhenti karena Betul. ini story-story dengan Bu Evi luar biasa, apalagi dulu Ibu Evi sebagai ibunya akademis di Ya. SMP atau Yayasan Salman Al-Farisi. Wali Bandung, kelas ya. kelas Wali 1 kelas. dan kelas 3 ya. Ya. Masih Kelas 8-nya memorinya karena Bu kuat. Evi wali kelasnya kelas 9-nya, Ya, kelas betul. 3-nya. Kelas 3-nya. Gitu. Jadi kelas 2-nya. Iya. Oke, ya terima kasih sahabat Salman semuanya yang sudah terus stay tune ya untuk menyimak, mendengarkan story-story dari alumni hebat ini. Tidak menutup kemungkinan nanti Bu Ef, kalau pesan saya mah ayo kita bangun untuk apa namanya tuh yang alumni semua teh
Ikatan alumni. Oh, siap, Pak. Siap. Kita misalnya bisa dimulai dari Dr. Davi dan Dr. Rifki untuk membangun dan kita Siap. branding ke arah sana. Wah, Ya, siap. oke, siap ya. Siap. Nah, itu saja sahabat Salman yang bisa kita kita kupas sampai tuntas di episode kali ini. Mudah-mudahan ini jadi cerita inspiratif bagi kita semuanya. Apapun yang kami ceritakan, semoga cerita ini mempunyai makna dan kesan mendalam untuk kita semuanya. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Podsap, sap, bahas sampai tuntas. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sahabat Salman. Oke.